Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, Ibu akan memberikan langkah-langkah atau tutorial mengenai konfigurasi routing dinamis menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, pada konfigurasi routing dinamis ini, kita akan menggunakan teknik router RIP. Berikut adalah tutorialnya. Oke, langsung saja. Di sini Ibu akan buat dua jaringan yang menggunakan dua router. Kita menggunakan router yang PT ya. Kemudian di kedua jaringan tersebut masing-masing memiliki dua klien. Kita masukkan dua PC. Kemudian di router kedua juga kita masukkan dua PC. Nah, kemudian klien ini kita hubungkan menggunakan switch yang tipenya 2960 untuk kita hubungkan ke klien ya, dari router ke klien. Nah, untuk router ini kita gunakan kabel crossover. Kemudian kita pilih di sini fast Ethernet-nya yang 1/0. Kemudian kita arahkan ke router 2, pilih kembali yang 1/0. Nah, untuk mempercepat, di sini Ibu akan gunakan kabel otomatis ya untuk menghubungkan router ke switch dan dari switch ke klien. Nah, hubungkan semua komponen perangkat tersebut dari router ke switch, kemudian dari switch hubungkan ke klien. Nah, untuk kalian jangan lupa untuk selalu mengaktifkan portnya ya. Jadi supaya terlihat dia fast Ethernet-nya terhubung ke berapa gitu ya. Kalau di sini berarti router ke routernya itu terhubung ke fast Ethernet 1/0 dan dari router ke kliennya ini terhubung ke fast Ethernet 0/0. Nah, kemudian di sini Ibu akan berikan IP address ya. Nah, Ibu berikan contoh untuk IP address dari router yang akan terhubung ke klien. Ibu berikan contohnya 192.168.10.1. Ini 192 ya. Nah, kemudian untuk yang jaringan keduanya, Ibu berikan IP address-nya 192.168.20.1. Nah, kemudian untuk gateway antar routernya, di sini contoh Ibu berikan IP-nya yang router 1, 192.168.125.1, kemudian untuk yang router keduanya 192.168.125.2. Oke. Nah, karena ini routing dinamis atau dynamic routing, berarti untuk memberikan IP kepada klien ini kita berikan secara otomatis yang akan diberikan oleh si router ini cara DHCP ke klien. Oke, langsung saja caranya untuk memberikan IP-nya kita klik di router pertama, router ke-1, kemudian masuk ke menu CLI, lalu di sini ketikkan N, kemudian enter 2 kali, kemudian ketikkan EN untuk mengaktifkan si routernya. Nah, kemudian kita konfigurasi terminalnya, F spasi T. Nah, kita konfigurasi dulu yang terhubung ke klien ya, dari router terhubung ke klien, supaya kita bisa mendapatkan IP ya dari router ini secara DHCP ke klien yang ini. Berarti kita konfigurasi dulu interface FA0/0. Kemudian kita masukkan IP address routernya, yaitu 192.168.10.1. Kemudian jangan lupa masukkan subnet masknya 255.0. Kemudian kita aktifkan portnya dengan mengetikkan no shutdown atau bisa kita singkat dengan no SH. Oke, sudah aktif. Kemudian kita ketikkan EX. Nah, sudah selesai. Bisa kita lihat di sini di bagian ini sudah mulai hijau dan ini masih oranye, itu masih delay ya. Berarti itu tandanya kita sudah berhasil memberikan konfigurasi IP pada router ini. Kemudian kita konfigurasikan kembali router gateway ini ya, supaya bisa terdeteksi
dia supaya bisa terhubung ke router yang di sebelahnya. Caranya kita ketikkan kembali, ini kita sudah berada di menu config ya. Kita tinggal mengkonfigurasi interface-nya. Yang terhubung adalah 1/0. Nah, kemudian kita masukkan IP address-nya 192 dari router 1 ya. 168.125.1. Jangan lupa berikan IP address subnet mask-nya 55.0. Kemudian kita aktifkan portnya menggunakan no shutdown. Kemudian kita exit. Nah, setelah itu ini kita sudah konfigurasi router gateway-nya. Nah, kemudian kita berikan IP secara dinamis atau secara dynamic atau secara DHCP kepada si klien yang ada di router 1. Caranya kita ketikkan IP DHCP pool. Nah, namanya apa? Kalau contoh di sini Ibu menggunakan router 1 ya namanya, supaya tidak bingung. Kemudian ketikkan lagi network. Ini untuk memberikan IP secara otomatis. Kita buat yang router 1 ini adalah 10.1. Nah, karena kita akan memberikan secara dinamis dan secara default ke seluruh klien, maka kita buat menjadi IP default, yaitu belakangnya tinggal diganti menjadi 0. Kemudian jangan lupa masukkan juga subnet mask-nya. Oke, setelah itu kita masukkan default router. Nah, default router ini adalah IP gateway. Nah, IP gateway routernya berapa di router 1? Yang ini ya. Hanya akan kita berikan dia secara IP default-nya. Kita akan ubah belakangnya jadi 0. Supaya apa? Supaya semua klien yang terhubung itu bisa mendapatkan IP secara otomatis dari router tersebut. Dan gateway-nya pasti akan sama, gitu ya, menuju atau mengarah kepada si router gateway ini. 168.125.0. Oke, kalau udah selesai kita tinggal exit. Oke, kita close, selesai. Kemudian kita masuk ke ke PC, kemudian masuk ke desktop. Nah, kita minta IP-nya secara DHCP. Oke, kalau di sini ada DHCP request successful, berarti kita sudah berhasil memberikan IP secara otomatis kepada si klien. Kita lakukan hal yang sama terhadap komputer yang selanjutnya. Oke, kita tunggu. Nah, dia juga sama ya, sudah sukses. Oke, ini sudah berhasil. Kemudian kita lakukan konfigurasi untuk di router kedua. Nah, caranya sama, hanya saja kita bedakan IP-nya. Nah, kita sudah berikan nih IP-nya di sini. Caranya sama, masuk ke menu CLI-nya router, kemudian ketikkan N, enter 2 kali, kemudian EN untuk mengaktifkan, dan kita akan konfigurasikan pertama untuk ke jaringan kliennya dulu ya. Berarti configure terminal, kita akan konfigurasi fast Ethernet yang terhubung ke klien. Interface FA 0/0. Oke, kita berikan IP address-nya 192.168.20.1. Jangan lupa subnet mask-nya juga. Oke. Kemudian ketikkan no SH untuk mengaktifkan portnya. Kita enter 2 kali, kemudian kita exit. Nah, di sini sudah mulai hijau ya. Ini artinya kita sudah berhasil memberikan IP terhadap si router ini. Kemudian jangan lupa kita konfigurasikan juga gateway router yang ini ya, yang kita sudah beri IP nih, router kedua. Caranya sama, kita tinggal masuk ke menu interface-nya, yaitu yang terhubung adalah FA1/0. Kita masukkan IP address-nya. Nah, di sini tinggal kita ganti aja ya. 125.1.2. Oke, tinggal kita enter, kemudian kita aktifkan portnya, kemudian kita exit 1 kali.
Oke, nah ini sudah berubah ya menjadi hijau, berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Kemudian, nah ini kita belum memberikan IP nih ke klien. Kita berikan IP ke klien secara otomatis dengan cara mengetikkan IP DHCP pool. Nah, kalau sekarang kita kasih nama ini router 2. Kita masukkan seperti biasa networknya, yaitu IP routernya, tapi secara default 120.0. Jangan lupa subnet masknya. Oke, kemudian kita masukkan default router. Nah, default router ini adalah router gateway di sini ya, di router kedua. Sama IP-nya secara default juga, supaya menyeluruh 125.0. Kalau sudah tinggal kita exit. Kalau sudah kita close, kemudian kita masuk ke kliennya, masuk ke menu desktop, dan kita minta secara DHCP. Oke, sudah sukses ya. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada klien berikutnya. Oke, dia juga sudah sukses. Berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Nah, kemudian kita coba nih, tes dulu ke sesama jaringannya, apakah sudah terhubung atau belum. Nah, klien ini sudah terhubung ya, karena dia dalam satu jaringan. Kemudian di jaringan keduanya, dia juga sudah terhubung. Nah, kita coba tes antar kedua jaringan tersebut, sudah terhubung atau belum. Dari routernya kita cek dulu. Nah, routernya masih violet ya, karena kita belum mengkonfigurasi untuk menghubungkan kedua jaringan ini. Begitupun dengan kliennya. Kita coba, nah kliennya juga pasti violet ya, karena belum kita konfigurasi routernya. Mau kita coba sekali lagi pun pasti violet. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kita gunakan teknik routing RIP ya. Caranya kita masuk ke router pertama, masuk ke menu CLI-nya, kemudian di sini kita enter 1 kali, kemudian masukkan sintaksnya router RIP version 2, kita enter ya, kemudian ketikkan version 2. Nah, kemudian di sini masukkan networknya. Kita masukkan pertama kali network dari IP router 1 ini. Tadi networknya kita buat secara IP default, yaitu 10.0 berarti. Kemudian setelah itu kita buat network untuk gateway-nya. Nah, IP gateway-nya yang ini 125.1, tapi kita buat secara default IP-nya supaya menyeluruh, itu 192.168.125.0. Nah, kemudian kita ketikkan network kembali. Nah, network di sini kita masukkan jalur atau alamat IP yang akan kita tuju, yaitu kita akan menghubungi atau kita akan memanggil router kedua ini ya, di jaringan kedua. Nah, berarti berapa? Nih dia di jaringan kedua berarti 20.1. Nah, kita panggil secara default juga supaya semua klien yang terhubung akan bisa terhubung langsung, yaitu 20.0. Kalau sudah, tinggal kita exit. Oke, selesai, di close. Kemudian kita beralih ke router kedua. Lakukan hal yang sama seperti yang sudah tadi dilakukan, hanya saja berarti dari router kedua ini kita panggil IP dari ke router 1. Kalau tadi di router 1 kita panggil ke router 2 supaya kita bisa terhubung ke router 2. Kemudian dari router 2 sebaliknya, kita panggil IP address dari router 1. Caranya sama. Ketikkan router RIP, kemudian di enter, masukkan sintaks version 2, kemudian masukkan network di IP 2-nya, IP router 2 ya, 192.168.20.0 secara default. Kemudian kita masukkan juga network, IP network ya, dari gateway router kedua, 192.168.125.0.
Kemudian kita panggil ya IP di router kesatunya, yaitu 192.168.10.0. Kemudian kita exit. Selesai. Kalau sudah selesai tinggal di close. Nah, sekarang kita coba dites ya dari router dulu. Oke, nah dia sudah sukses. Kalau tadi dia violet, sekarang ketika sudah dikonfigurasi menggunakan teknik RIP, dia sudah berhasil terhubung. Artinya di sini sudah sukses. Oke, kemudian kita coba tes antar kliennya. Di sini boot test dari PC 0 ke PC 2. Nah, dia akan violet dulu ya, pasti karena di sini dia melalui router, jadi ada waktu delay namanya. Kita coba sekali lagi. Nah, dia akhirnya sukses ketika sudah dicoba 2 kali. Oke, berarti konfigurasi kita berhasil. Kemudian kita coba lagi yang PC 1 ke PC 3. Nah, dia pasti delay dulu ya. Kemudian kita coba sekali lagi. Oke, hasilnya adalah successful. Berarti konfigurasi ini sudah berhasil. Nah, jadi itu dia konfigurasi untuk routing dinamis menggunakan teknik RIP. Kita sudah berhasil mengkonfigurasi, sudah terhubung semua. Itu saja video tutorial kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Selamat belajar, selamat berlatih. Semangat terus, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.